Baik, perkenalkan sebelumnya izin saya memberikan kesan dan pesan saya selama mengikuti acara dari penceramah yaitu Pak Agus. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Hanzala Effendi Harjoyo dari kelas 10 7. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lukas Nero Panji Irawan dari SMA Negeri 1 Kawasan sebagai salah satu peserta di mana Bapak Agus tadi melakukan motivasi kepada kami peserta LKTD 2023-2024 di SMA Negeri 1 Kawasan. Baik, sebelumnya saya Angela Sakti Wijaya dari kelas 11 IPS 1 dari SMA Negeri 1 Kalasan yang baru saja bersama dengan Bapak Agus mendengarkan sharingnya. Dan dalam sesi barusan selama 1,5 jam tadi itu, saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru dan juga pedoman-pedoman baru bagi saya untuk menjalani hidup saya. Mulai dari rasa bersyukur, dan rasa bersyukur ini tidak hanya atas apa yang kita mampu, tapi atas keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Dan dengan rasa syukur itu, dan ditunjang dengan adanya visi hidup, kemudian dilanjutkan dengan adanya passion, action, dan juga collaboration, saya yakin dengan 4 poin yang disampaikan oleh Bapak Agus tadi itu bisa membawa kita ke hal-hal yang hebat dan juga kita bisa mewujudkan suatu dunia yang baru di mana kita itu bisa saling menghargai satu sama lain dengan berbagai kemampuan dan juga keterbatasan yang ada. Terima kasih. Kesan saya selama mengikuti rangkaian acara yang dibawakan oleh Pak Agus itu sangat luar biasa. Mungkin ini pertama kali juga saya mendapatkan seorang narasumber yang kebetulan juga tunanetra, dan ini sangat luar biasa membuat saya terharu, di mana kesan awal saya, first impression saya mungkin awalnya mendengar kalau narasumbernya adalah seorang yang tunanetra itu agak kurang bersemangat saya, tapi ketika begitu Pak Agus untuk menjelaskan, saya langsung tertarik, langsung tergugah hatinya, langsung saya tersentuh hatinya melihat bagaimana cara beliau menyampaikan, cara beliau untuk memberikan materi kepada kita itu sangat luar biasa, dan ini merupakan pengalaman yang berharga bagi saya. Terima kasih. Jadi, yang saya rasakan selama LKTD tadi atas materi yang diberikan oleh Bapak Agus sangat luar biasa, benar-benar menyentuh hati saya. Perjuangan beliau, kerja keras beliau, dengan keterbatasan yang beliau miliki, beliau bisa menjadi orang yang sangat hebat, bisa memotivasi banyak orang, bisa mewakili Indonesia, bisa menyampaikan hal-hal yang bahkan belum pernah terpikirkan oleh saya sama sekali. Dengan adanya motivator yang disampaikan dari Bapak Agus, menggugah semangat saya bahwa dengan keahlian, dengan segala kemampuan yang saya miliki, dengan bakat yang saya miliki, masih bisa saya kembangkan secara jauh, masih bisa saya gunakan untuk membantu orang lain, untuk menciptakan lingkungan maupun dunia yang lebih baik ke depannya. Saya sebagai salah satu peserta melihat kegigihan dan cerita dari Bapak Agus, sangat bersyukur, sangat berterima kasih atas dedikasinya kepada masyarakat, kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Dan saya sebagai manusia yang dianugerahi dengan kelengkapan oleh Tuhan Yang Maha Esa, saya sangat berterima kasih atas segala anugerahnya, dan saya harap dengan adanya motivasi dan dari Bapak Agus tersebut bisa menggugah semangat kita semua untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Self leadership with NLP, ya. Nah, jadi dalam 1 hingga 1,5 jam depan ini saya akan sharing tentang leadership with NLP. Dan seperti yang teman-teman lihat, saat ini saya menggunakan laptop saya supaya untuk teman-teman yang belum pernah tahu bahwa seorang tunanetra seperti saya bisa menggunakan laptop. Nah, ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman. Ngomong-ngomong, teman-teman sudah pernah lihat belum tunanetra menggunakan laptop? Belum, ya. Nah, saat ini saya akan menggunakan laptop untuk presentasi hari ini dengan saya beri judul Self Leadership with NLP, ya. Kelihatan nggak? Iya, saya yang nggak lihat, ya. Oke. Tentang NLP, ya. NLP adalah sebuah pendekatan, ya, sebuah pendekatan psikologis, ya, yang dia bisa
Artinya apa? Neuro itu pikiran atau perasaan, kemudian linguistik itu bahasa, dan programming itu pemrograman. Jadi bagaimana kita memprogram pikiran dan perasaan kita dengan bahasa, baik itu bahasa verbal atau kata-kata, ataupun bahasa nonverbal atau bahasa tubuh. Ya. Maka dengan keterbatasan saya sharing di tempat ini untuk berbagi inspirasi pada teman-teman semua. Ya. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Tetapi masih banyak orang di luar sana, masih banyak teman-teman di luar sana yang lebih fokus pada keterbatasannya daripada mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Padahal nikmat Tuhan begitu luar biasa. Teman-teman semua bisa melihat, saya tidak bisa melihat. Ya, itu meskipun saya tidak bisa melihat, tapi saya juga masih mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada saya. Buktinya oleh Tuhan saya diberi kemampuan untuk memainkan alat musik, untuk memainkan laptop gitu ya. Teman-teman, kalau boleh saya tahu nih, menurut teman-teman, kalau orang tunanetra seperti saya ini yang pernah teman-teman lihat, profesinya sebagai apa? Ada yang pernah tahu? Biasanya nek tunanetra lagi nyambut begini apa? Profesinya apa? Apa? Musik, agak keras ya, musik. Oke, betul. Selain itu apa? Apa? Pelukis. Oh ya, ya. Selain itu, apa ada lagi? Ada lagi? Atlet, ya, Paralympic Games ya. Ya, atlet juga. Nah, artinya kenapa saya tanya dan teman-teman tahu, berarti teman-teman itu juga peduli terhadap saudara-saudara yang disabilitas. Tepuk tangan untuk Anda semua. Oh, luar biasa. Dan itulah pemimpin yang diharapkan bangsa ini adalah pemimpin yang peduli, ya. Lalu kenapa kok saya menyampaikan self-leadership, tentang self-leadership? Karena untuk bisa memimpin orang lain, kita perlu memimpin diri kita sendiri, ya. Kita perlu bisa memimpin diri sendiri. Mengapa self-leadership with NLP? Karena saya adalah praktisi NLP, Neuro Linguistic Programming, dan dengan NLP ini saya mendapat manfaat yang luar biasa, ya. Karena teman-teman, dulunya saya tidak berani untuk tampil dan berbicara di depan banyak orang seperti ini. Saya adalah orang yang minder, ya, tidak percaya diri karena keterbatasan yang saya miliki, sehingga saya tidak percaya diri. Saya hampir patah arang karena hinaan orang, ya. Nah, dalam 1 hingga 1,5 jam ke depan kita akan mendapat manfaat seperti ini. Nah, ini manfaat yang Anda dapatkan setelah LDK ini, ya. Apa saja manfaatnya? Ya, 1. Ya, yang berikutnya mengelola emosi. Jadi penting ya mengelola emosi itu. Jadi setelah pulang dari sini, teman-teman sudah tidak gampang baper lagi, ya. Jadi setelah pulang dari sini, teman-teman lebih semangat dan sudah tidak gegana, ya, gelisah, galau dan merana, ya. Nah, yang ketiga apa? Apa? Komunikasi persuasi. Nah, itu teman-teman. Seorang leader perlu punya kemampuan komunikasi persuasi. Yang berikutnya? Ya. Oke, lanjut. Iya, merubah perilaku negatif menjadi perilaku yang positif. Yang berikutnya? Untuk mengambil keputusan. Penting nggak ini
bagi seorang pemimpin? Penting banget atau penting tenang? Ya. Oke. Berapa anggota? Oke, luar biasa. Nah, teman-teman, Tuhan itu akan memberikan akibat, ya. Tuhan itu akan memberikan akibat sementara wilayah kita adalah wilayah sebab. Dalam agama saya, agama Islam diajarkan siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya, dan siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kuberikan maka akan aku ambil nikmatnya dan akan aku beri azab. Ini berlaku di semua agama ya teman-teman ya. Mungkin kalimatnya berbeda, tetapi intinya sama, bahwa Tuhan akan menambah nikmatnya bagi umatnya yang selalu bersyukur. Ya. Lalu Tuhan juga akan mengabulkan doanya, doa umatnya yang selalu berdoa kepadanya. Ya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, luar biasa ya. Jadi tinggal bagaimana sekarang kita menjadi sebab supaya Tuhan memberikan kita yang kita minta. Lakukan yang kita sukai supaya Tuhan mencintai kita, meridhoi yang kita lakukan. Setuju? Oke, kalau saya bilang setuju, jawabannya sepakat ya. Kita coba ya. Kalau saya bilang sepakat, jawabannya setuju. Kalau saya bilang setuju, jawabannya sepakat ya. Oke, setuju? Oke, itu tandanya teman-teman memperhatikan apa yang saya sampaikan, ya. Dan satu kesan yang sangat luar biasa ketika saya beberapa waktu yang lalu sharing juga di SMA seperti ini, saya minta peserta untuk menuliskan visi hidupnya, ya. Dan beberapa tahun kemudian saya diundang di sebuah universitas. Kemudian ada seorang peserta yang nyamperin saya terus bilang, Pak Agus, dulu saya adalah salah satu peserta pelatihannya Pak Agus ketika saya masih SMA, dan saya menuliskan visi saya, dan alhamdulillah saat ini saya diterima di universitas yang dulu saya tulis Pak Agus. Luar biasa. Saya senang. Makanya ketika Mbak Naraisa mengontak saya untuk berbagi inspirasi, saya langsung bergembira. Saya bahagia sekali. Saya senang sekali. Nah, teman-teman, segala perasaan dan perilaku pasti ada tujuan positifnya, ya. Dulu, ya, saya boleh ya cerita tentang kisah pribadi saya ya. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk berbagi inspirasi, ya. Sebelum saya berdiri di sini, sebelum saya berdiri untuk memberi inspirasi di beberapa kota di Indonesia, saya dulu awal karier saya sebagai musisi, ya, saya mengawali dengan ikut lomba nyanyi, ya, ikut lomba nyanyi. Setelah pulang lomba, saya ditanya oleh tetangga saya, Gus, juara piro? Wah, tahu juara Kapolri Pak Den. Loh, juara kok juara Kapolri ini juara apa? Juara ini ono angkane siji apa loro? Juara kok juara Kapolri? Juara apa kuwi? Waduh, saya sakit hati teman-teman. Wah, saya sudah latihan luar biasa. Saya sudah latihan sungguh-sungguh. Lah kok kudu nek juara Kapolri? Terus ya sudah, saya putus asa waktu itu. Saya hampir patah arang, saya putus asa. Saya ikut lomba lagi. Ditanya, Agus, kamu juara berapa? Oh iya Pak De, kemarin saya ikut lomba top singer Sedonye dan Jawa Tengah, dan saya juara 2. Apa yang saya dengar? Gus, yang wong prakruh kaya iki ya isone paling juara loro, ora mungkin juara siji. Mergane nek nyanyi iki kudu penampilane kudu apik. Lah kowe penampilanmu ora apik. Biar-biar yo paling-paling ora yo paling-paling juara loro. Juara Kapolri kan mau yo mergo dimesake karo jurine mergane ora ero. Teman-teman,
sakit hati pada waktu itu. Berikutnya saya ikut lomba lagi. Agus, kamu juara berapa? Wah, saya juara 1 katanya. Oh, juara 1 ya? Oh ya, wajar kamu juara 1 karena kamu pasti kamu satu-satunya peserta yang tidak bisa melihat, kamu dikasihani sama Yuri sehingga kamu dijadikan juara 1. Ya, saya sakit hati pada waktu itu. Mulai SMA, saya sudah membiayai sekolah saya dengan main keyboard ya untuk acara-acara pernikahan, acara instansi, dan saya juga sudah main di kafe. Jadi saya sudah SMA itu saya sudah jadi anak malam teman-teman ya. Iya. Saya sudah jadi anak malam sejak SMA ya. Dan saya membiayai sekolah hingga kuliah saya dengan bermusik. Pernah suatu hari ketika saya ngajari teman saya ajari keyboard gitu ya. Terus orang tuanya bilang, nek ajar keyboard nih, nah yang saya ajari itu cewek ya. Terus orang tuanya bilang, nek ajar keyboard kuwi, nek ajar organ kuwi aja karo orang weruh. Engko ndak digemok-gemok. Katanya begitu. Waduh, saya sakit hati. Terus ada juga yang bilang, kowe sesuk iki cah ora weruh dadi opo? Sok ben nek dadi opo nek cah ora weruh iki. Kalau bahasa Jawanya, maaf. Cah picake sok ben arep dadi opo? Oh ya, saya tidak tahu pada waktu itu picak itu apa. Terus saya tanya, nenek saya almarhum, picak itu apa tuh? Ternyata picak itu kata-kata untuk mengatakan tidak bisa melihat tapi kasar sekali. Saya tidak tahu karena keluarga saya tidak pernah mengajari kata-kata yang kasar. Saya tahunya picak di dinding. Tahunya itu waktu itu ya. Nah, terus saya bilang sama nenek saya, terus gimana ini? Saya juga protes sama Allah. Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan aku dalam keadaan seperti ini? Kenapa Engkau ciptakan aku dalam keadaan tidak bisa melihat? Tapi nenek saya lalu bilang, Gus, mau bengi aku ngimpi ya. Aku ngimpi neng sekolahmu, boleh kowe neng sekolahmu iki bulane jarine kanca-kancamu kowe sekolah ning luar negeri. Loh, aku ini lagi putus asa ya. Aku ini lagi galau ya, malah ceritanya ngimpi. Terus ternyata mimpi nenek saya itu saya renungkan dan saya jadikan semangat saya sebagai semangat saya. Dan berapa tahun kemudian saya di sebuah sore saya menerima telepon yang menyampaikan begini. Halo Agus, halo Mr. Agus, I am Mario from Japan. I would like to inform you that you are selected to be one of the participants for the Daskin Leadership Training in Japan. And you know, and you know, you are the only from Indonesia. Wah, saya senang sekali. Nenek saya tanya, kayak mau ngomong apa, Gus? Saya diam, saya saking bahagianya. Lalu saya jawab, alhamdulillah, Mbah, aku ketompo neng Jepang. Sesuk aku neng Jepang. Oh, syukuran, kebulan, Gus, kebulan. Tombone kandhane kabeh nek neng Jepang. Ya, sampai Jepang. Alhamdulillah sampai Jepang. Saya langsung disambut oleh panitianya dan mereka bilang, Mr. Agus, next month you will teach 20 Japanese people in Osaka. You will teach. There are 20 people in Japan. They want to learn traditional music from Indonesia. They want to learn angklung. Are you ready? Waduh, iya. Yes, I'm ready. Saya jawab. Padahal saya pegang angklung aja belum pernah, teman-teman. Saya belum pernah yang namanya pegang angklung. Tapi yang di sini orang Indonesia ya. Kalau saya nggak mau, wah
saya membawa nama baik Indonesia, maka saya langsung bilang sama Allah, ya Allah berikan saya kekuatan. Oke, terus berikutnya saya alhamdulillah bulan berikutnya saya langsung mengajar 20 orang di Osaka untuk memainkan angklung, dan saya hanya diberi waktu 2 jam. Saya harus menggunakan bahasa Jepang. Terus, waduh, ini caranya ngajari angklung. Angklung saya bawa pulang dulu, saya bawa tinggal ke kos, saya perhatikan dengan keyboard, saya samakan suaranya, oh ternyata aku bisa. Dan 2 jam itu, wah, tak ajari yang bilang apa ya. Saya ajari mereka lagu Gundul-Gundul Pacul. Dan yang menarik, orang Jepang tuh nggak bisa bilang Gundul-Gundul Pacul, teman-teman. Gundul-Gundul Pacul. Gundul-Gundul Pacul. Ya. Saya jadi artis akhirnya di Jepang, alhamdulillah. Ya. Beberapa konser musik di sana saya diundang di Osaka, Nagoya, Tokyo, dan Kyoto, dan beberapa kota yang lain. Tetapi itu tidak begitu penting, teman-teman. Tidak begitu penting, karena hari ini yang penting adalah Anda. Anda yang hari ini penting untuk belajar tentang self leadership. Berapa Anda? Dan tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih. Nah, teman-teman, untuk menjadi seorang leader, kita perlu memiliki 4 on, ya. On yang berapa? Pertama apa? Vision. Visi hidup yang jelas. On yang kedua apa? Passion. Vision perlu diselaraskan dengan passion, ya. On yang ketiga apa? Action. Dan on yang keempat adalah collaboration. Ya. Nah, tadi bagaimana tadi saya mengelola emosi saya dengan teknik NLP, ya. Saya ketika menggunakan NLP ketika dulu saya dihina, saya marah, saya kecewa, saya protes dengan Tuhan. Lantas karena NLP ini menggunakan bahasa, maka saya ingat kata-katanya, ya. Oh, kamu itu nggak mungkin bisa juara 1. Kamu itu orang buta, mau jadi apa? Saya ingat kata-katanya. Lalu suaranya itu saya rubah. Suaranya saya ganti menjadi suara yang lucu. Oh, kamu itu nggak akan bisa sukses. Ya, sehingga ketika suaranya saya ganti menjadi suara yang lucu, itu menjadi sebuah lelucon buat saya, dan saya dengan mudah bisa memaafkan mereka yang menghina saya, ya. Jadi teman-teman, di dalam NLP itu ada sebuah teknik namanya submodality, ya. Kalau kata-katanya, kalau mereka itu menghina dengan kata-kata, kita bisa ganti suaranya menjadi suara yang lucu, ya. Atau kalau teman-teman sebel sih kalau lihat wajahnya, mungkin wajahnya bisa kita ganti wajah yang lucu juga, ya. Nah, berikutnya on, ya, vision, passion, action, dan collaboration, ya. Mengapa visi ini penting, teman-teman? Ya, karena ketika pikiran kita ini mempengaruhi hormon-hormon di tubuh kita, ya. Teman-teman coba bayangkan, teman-teman tangan kiri pegang jeruk nipis, oke? Bayangkan teman-teman tangan kirinya berpegang jeruk nipis, tangan kanan pegang pisau, ya, sudah? Lalu jeruknya kita iris, keras, kita dekatkan di mulut kita, keluar air, ya. Kita jilat jeruknya. Rasanya gimana? Kecut. Ada nggak jeruknya? Jeruk rasanya ada nggak? Rasanya ada. Nah, itulah pikiran kita mempengaruhi hormon-hormon kita. Nah, contoh visi saya adalah saya ingin visi dunia sebagai seorang muslim. Saya punya visi untuk memberikan pelatihan untuk teman-teman disabilitas supaya mereka menjadi seorang wirausaha
sehingga mereka bisa hidup mandiri dan terputus dari rantai kemiskinan. Itu visi dunia saya, sehingga dengan visi dunia itu bisa memantaskan saya ketika di akhirat kelak. Karena saya tidak bisa melihat, teman-teman, saya terlahir sudah sejak kecil tidak bisa melihat, maka saya ingin bisa melihat wajah ibu saya. Saya ingin bisa melihat wajah istri saya. Saya ingin bisa melihat wajah anak-anak saya. Dan saya juga ingin bisa melihat ketika di surga kelak, saya ingin melihat teman-teman semua yang hadir di sini, yang mengikuti pelatihan LDK di sini semua. Jadi besok kita ketemu di surga ya. Terus teman-teman menyapa saya, Pak Agus, dulu isi motivasi ya. Oh iya. Mau ngobrol boleh Pak Agus? Oh sorry ya, bentar ya. Saya lagi banyak ngobrol sama bidadari ini. Saya lagi sibuk melayani bidadari ya. Nah sekarang vision ya. Seorang pemimpin perlu memiliki visi yang jelas ya. Ya, kata Bung Karno tadi bilang orang yang miskin itu bukan orang yang tidak punya harta, tetapi orang yang miskin itu adalah orang yang tidak punya visi, tidak punya tujuan ya. Nah teman-teman, kita mulai kegiatan ya hari ini ya. Nah sekarang teman-teman mulai tulis visi teman-teman semua ya. Oke, yang pertama apa ini? Apa yang diinginkan? Goalnya apa dalam waktu dekat ini? Ya. Boleh ditulis visinya apa? Oke, pertama sebelum teman-teman menuliskan visi, tolong tuliskan 10 hal yang Anda syukuri saat ini ya. Sebelum kita menuliskan visi, tuliskan 10 hal yang Anda syukuri. Apapun itu. Oke ya? 10 hal yang Anda syukuri hari ini. Karena Tuhan sudah berjanji, kalau kita bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Maka teman-teman tolong tuliskan 10 hal yang Anda syukuri. Oke? Ya. Dan ini akan diiringi dengan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Mas Muel dan Pak Josan ya. Close my eyes and I can see what's waiting for me. Where I go, through the dark, the road with these fears I know. They can say all sorts of crazy. They can say about somehow. And guess I thought we live all the inside. 'Cause every night the brightest stars
don't care if you call us crazy. Run race to what every desire. Jadi bareng semuanya. Thank